Selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ada jemaat pagi hari ini mungkin sibuk di rumah karena merayakan Natal pada hari ini, dan mungkin juga ada yang kepenatan sehingga tidak dapat hadir bersama-sama kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Apapun, saya bersyukur untuk beberapa yang hadir pagi hari ini. Karena apa? Semua alasan benar, ya. Sudah beribadah, ya. Dari 24-25 sudah beribadah. Semua itu dibuang. Artinya apa? Kerinduan Anda tidak pernah terputus karena bersekutu dengan Tuhan. Ada amin? Oke. Tahukah saudara, Alkitab mengatakan hubungan kita dengan Yesus saat ini berada dalam hubungan, ya, bagaikan seorang yang sedang membangun percintaan. Kan? 2 Korintus 11 mengatakan kita ini sedang membangun percintaan dengan Yesus Kristus. Nah, saya mau tanya, seseorang yang lagi mabuk dalam percintaan suka berjumpa atau tidak? Pasti suka. Nah, orang yang sedang bercinta itu, saudara, ya khususnya saat ini ada apa? Ada teknologi yang hebat, yaitu handphone. Nah, saudara, saya kira orang yang sedang bercinta tidak ada lagi masa makan, minum, bahkan tidur pun mungkin. Karena apa? Sudah boleh berhubungan, sudah boleh berkomunikasi setiap saat melalui alat ini. Ya, alat ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena Anda dan saya itu sedang membangun, ya, sedang membangun percintaan dengan Yesus, itu bermakna saudara dan saya pastinya selalu rindu apa? Berjumpa, ya, Yesus. Kalau Anda mencintai Yesus, pasti mencintai ibadah. Oke? Amen? Kalau Anda mencintai Yesus, pasti mencintai ibadah. Dan Dia mencintai Anda. Setiap kali ada persekutuan, Dia ada di sana. Jadi puji nama Tuhan. Itulah sebabnya, ya, kenapa ibadah itu penting. Karena tempat di mana Anda dan saya membangun, ya, membangun percintaan dengan Tuhan. Jadi kalau tidak cinta Tuhan, saudara, maka pasti tidak suka ibadah. Cinta kita sudah beralih kepada apa? Pantai. Kan ada orang begitu, hari Minggu cintanya di pantai. Jadi dia bercinta dengan pantai, ya, tempat rekreasi. Ada lagi orang membangun cintanya dengan makanan. Hari Minggu sebenarnya berjumpa dengan sang cinta kita, yaitu Yesus. Tapi mereka gunakan itu untuk memuaskan daging dengan makan. Tidak heran banyak orang kolesterol hari-hari ini. Oke. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan firman ini berkata, saudara, bahwa bila Anda dan saya setia mengamalkan kebenaran ini, maka hidup Anda berada dalam berkat Tuhan. Walaupun belum terjadi hari ini, tapi sudah jelas Anda berada dalam berkat Tuhan. Oke, nah mari kita lihat ayatnya itu. Keluaran 23 ayat 25 sampai 24. Keluaran 23 ayat 25 sampai 24. Keluaran 23 ayat 25 sampai ayat yang ke-24. Oke? Sudah dapatkan ayat ini kepada jemaat yang ada di rumah, ya. Kepada jemaat yang ada di rumah, mari kita membaca ayat ini bersama-sama dengan membuka di dalam kitab Perjanjian Lama firman Tuhan, tepatnya di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan
maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Ayat 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melihat kepada ayat firman Tuhan tadi, ternyata di sana firman Allah memberi jaminan, ya, memberi jaminan. Dan ingat bahwa sesuatu yang sifatnya jaminan itu, saudara dikasih Tuhan, itulah membuat orang mempercayai. Ya, di Malaysia setiap kali ada pekerja asing datang di sini, maka selalu harus ada orang menjaminnya. Artinya apa? Untuk dapat mengawal orang ini, untuk dapat mempercayai orang ini, maka saudara yang kasih Tuhan, kita bersandar kepada yang menjaminnya. Jadi pekerja yang tidak penjaminnya, itu tidak akan diterima di Malaysia. Karena apa? Banyak hal yang dipertanyakan di dalamnya, banyak hal yang meragukan kepada pekerja yang tidak ada penjaminnya. Nah, sekarang saudara dikasih Tuhan, di ayat ini dikatakan bahwa ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu Tuhan sendiri penjaminnya akan menggenapkan dalam hidup kita. Asalkan Anda dan saya belajar memenuhi syarat bagaimana janji Tuhan itu boleh digenapi di dalam hidup kita. Nah di sini dikatakan, ya, bahwa untuk hidup Anda dan saya diberkati oleh Tuhan, syaratnya apa? Coba Ibu Gembala. Apa? Ya, untuk hidup Anda dan saya diberkati oleh Tuhan, dikatakan firman Allah, kita harus apa? Beribadah. Makanya penting ibadah atau tidak? Penting. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setiap manusia di muka bumi ini menginginkan hidup diberkati. Itu sebabnya banyak orang mencari, ya, tempat, mencari seseorang, mencari pribadi, ya, di mana mereka boleh menemukan, mendapatkan hidup diberkati itu. Ya, ada di berbagai tempat orang mencari bagaimana hidupnya diberkati itu, pergi ke gunung, pergi ke sungai, pergi ke tempat-tempat yang bukan di dalam kehendak Tuhan. Alias apa? Pergi kepada jalan yang salah, yaitu jalannya setan. Boleh tidak setan memberkati, membuat orang yang meminta kepadanya supaya kaya? Boleh? Siapa kata boleh? Siapa kata boleh? Atau tidak boleh? Boleh. 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 Apa dasarnya? Ingat, waktu Yesus dicobai, Iblis membawa Yesus ke hubungan dan dia memperlihatkan semua apa? Kerajaan dunia, kemuliaan, kenikmatan dunia ini. Apa? Dia perlihatkan uang, dia perlihatkan pangkat, dia perlihatkan perempuan. Siapa Yesus itu lelaki, kan? Jangan dia. Dia memperlihatkan segala kemuliaan bumi yang ada di bumi ini. Apa setan berkata kepada Yesus? Jika engkau menyembah aku akan memberi semua itu. Sebab itu telah diserahkan ke anakku. Pertanyaannya, kapan semua kekayaan, kenikmatan dunia ini diserahkan kepada iblis? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara yang pegang kemuliaan ini, amin. Saudara yang pegang kemuliaan ini ada di tangan hidup kita. Itu sebabnya kita mengatakan sebelum ada berdosa, kita lihat ada keturunannya miskin, ada keturunannya sakit-sakitan, tidak ada. Artinya apa? Sebelum Adam berdosa, hidup berkelimpahan itu, ya, menjadi miliknya. Tapi waktu dia berdosa, apa yang menjadi milik Adam itu berpindah kepada siapa? Iblis. Itu sebab Iblis berkata,
jika engkau menyembah aku boleh memberi semua yang kamu mau di dunia ini. Hanya iblis tidak boleh memberi damai sejahtera. Sebab pada iblis semua yang jahat. Damai sejahtera itu adalah hal yang baik. Jadi iblis dapat memberi kekayaan, memberi uang, memberi apa saja. Satu hal yang iblis tidak boleh beri kepada Anda. Bila Anda mendapatkan semua ini, dia tidak boleh memberi kesenangan daripadanya. Dia tidak boleh mengizinkan Anda menikmati apa yang Anda miliki. Sebab hal menikmati itu hanya datangnya daripada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tanpa Anda beribadah, Anda boleh memiliki bumi ini. Setan boleh memberinya. Tapi saudara, ingat pengkhotbah mengatakan, buat apa Anda memiliki tapi tidak menikmati? Itulah namanya pemilik palsu. Dia punya tapi tidak menikmati. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau berkat yang datangnya dari Tuhan, Anda diizinkan memiliki sekaligus menikmati. Atau ada masanya Anda bukan pemilik, tapi apa? Anda menikmati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya bermimpi-mimpi. Maklumlah orang kampung kan, ya. Bapak Jos orang Pantai sama apa mesti bermimpi-mimpi. Bila mau terbang apa? Naik pesawat. Ini anak saya ke orang saudara berkata, bila Bapak ya kami apa? Kita naik pesawat. Ya, sepertinya semua orang ada kerinduan. Waktu kami kecil di kampung saudara, ketika itu pesawat terbang di atas kami, walaupun sementara makan, kasih tinggal itu makan. Kami panggil dulu apa itu pesawat kapal besi. Wow, ya terbang di udara. Jadi sementara makan pulih pas, karena dalam satu minggu, ya bukan sekarang jam-jam boleh lihat. Hanya kasih tinggal. Berapa? Tidak lagi begini kan? Tidak lagi. Oke. Nah, saudara, jadi dulu ini di kampung kami, setiap kali ada orang datang dan dengar dia naik pesawat dan artinya mereka orang saudara sudah terlalu kagum bila ada orang naik pesawat. Tapi kalau Ibu Jukina bukan kagum. Kalau zaman sekarang ini, dulu orang bermimpi, apa sih bedanya berada di gedung ini sama di pesawat? Ya ada juga bedanya kan? Ada yang menikmati pesawat, malah kita utakin kalau goyang-goyang, jangan sampai jatuh ke laut. Ya, ada nikmatnya. Nah, saudara kasih Tuhan, iya ini saya punya mimpi dulu. Oh Tuhan, lihat kereta api, ya dilampu semuanya. Saudara, kalau saya tidak menjadi hamba Tuhan, bolehkah saya nikmati? Tidak. Tapi semua itu saudara, waktu saya jadi hamba Tuhan, saya nikmati naik pesawat, saya nikmati naik kereta api, padahal hanya di Indonesia. Bukan di Indonesia, di mana? Di sini. Tapi Ibu Rosna juga tahu waktu saya berada di sana, nikmati juga namanya penderitaan. Nikmati, ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya nikmati. Saya pernah naik apa? Kereta api. Kalau saya sudah Tuhan, saya sudah capai mimpi saya. Nah ini apa yang saya mimpikan dari kecil. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Saya bukan pemilik kereta api, bukan juga pemilik pesawat, tapi saya nikmati. Amin. Karena apa? Saya naik pesawat, bukan saya yang bayar, orang yang bayar. Itu nikmati. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin nikmati. Oke. Nah, berada di Sabah, Malaysia ini bukan senang, saudara. Tapi saya juga nikmati berada di negara ini. Walaupun masa ini bukan saya warga negara di sini kan, masih statusnya ya bukan warga negara, saudara. Tapi saya boleh nikmati keadaan tempat ini. Ya, kamu pemilikinya, tapi sama-sama nikmati. Amin. Satu ketika juga saya menjadi orang di sini.
ya, sedang dalam proses. Oke. Jadi puji nama Tuhan. Itulah bedanya. Ingat, berkat yang datang dari iblis dan berkat yang datang dari Tuhan. Yang datang dari iblis Anda hanya miliki, tapi tidak menikmati. Yang datang dari Tuhan ada dua. Anda boleh diizinkan Tuhan memiliki sekaligus menikmati. Nah, mungkin Anda dan saya berkata, ini yang saya doakan. Jadi pemilik dan menikmati. Tapi lah, kalau Anda tidak diizinkan menikmati banglau, tidak apa-apa. Satu ketika Tuhan kata, hai Ibu Jokina, sama ada bonus dari survei. Dia kan dari survei dulu. Pergilah melancong ke Bali. Maka kamu akan masuk di istana, bukan di hotel yang paling mewah di sana. Itu bukan milikmu. Kalau beli lebih mahal, mahal harganya. Tapi boleh nikmati di sana. Amin. Tanpa ada gangguan mimpi buruk. Amin. Tenang. Ya. Oke. Jadi itulah berkat. Nah, saudara ini dikasih Tuhan, siapapun boleh memiliki apa yang ada di dunia ini. Tapi saya katakan, hanya orang percaya yang boleh menikmati benda yang ada. Ada amin? Itulah bedanya kita dengan orang yang diberkati di luar Yesus dan orang yang diberkati di dalam Yesus Kristus. Oke, jadi puji nama Tuhan Yesus. Kita kembali ayat kita tadi, bahwa dengan beribadah saudara dan saya akan diberkati. Amin. Nah, diberkati dalam arti kalau Anda boleh memiliki segala menikmati, tapi Anda juga mungkin tidak memiliki, tapi boleh menikmatinya. Oke. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, apakah ibadah itu sekedar berdiri di sini, sekedar berkhotbah, sekedar datang berkumpul bersama-sama pagi hari ini? Tidak. Itu bagian dari ibadah. Tapi itu bukan satu-satunya ibadah. Nah, mari kita lihat ya penjelasan tentang kata ibadah. Ya, oke. Bapak Arfi. Oke. Nah, saudara, selama ini kita punya pikiran, kita punya pahaman bahwa ibadah itu sekedar sorak-sorak memuji Tuhan dan sebagainya kan. Tapi mari kita lihat pengertian asli, makna asli daripada ibadah itu. Oke. Nah, ibadah itu dalam dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani atau Greek. Dalam bahasa Ibrani ibadah disebut apa? Avodah. Coba sebut. Avodah. Dalam bahasa Yunani atau Greek dipakai kata apa? Latereia. Latereia. Ya. Boleh juga sebutkan saja yang lurus mana? Latereia lah. Karena itu bukan bahasa kita kan, bahasanya orang Yunani sama. Ya. Tahukah saudara kasih Tuhan, dua bahasa ini sangat terkenal pada masa lalu. Dan satu bangsa yang tetap terkenal sampai hari ini, Israel. Siapa mau kalahkan ekonomi, siapa mau kalahkan kepintaran, jadi bangsa ini terkenal dari dulu sampai hari ini. Tapi ada satu bangsa sudah lenyap, sudah berlalu dia punya masa kecemerlangan, kegemilangan, yaitu apa? Yunani. Namun saudara Alkitab ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oke, kita lihat, perhatikan. Dalam bahasa Ibrani ibadah artinya bekerja. Dalam bahasa Yunani ibadah artinya apa? Mengabdi atau melayani. Kalau begitu, ya ibadah bermakna bekerja dan melayani. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ingat, siapa dari sini merasa berat kalau bekerja? Sama tanya, kalau anak Tuhan sudah dilahirkan kembali, ada satu yang terjadi di dalam hidupnya saudara. Dia tidak suka dulu, dia suka bekerja. Siapa yang dorong itu? Roh Kudus. Ya. Tapi kalau orang belum dibarui hidupnya,
Saudara duduk di TV 10 jam itu tidak ada masalah. Tapi saya duduk di TV 1 jam sudah ada masalah. Saya rasakan. Ya kan? Tapi mungkin Anda berkata sekarang saya duduk tengok game. Wih, surga. Ya, tapi saya berbicara sekarang bekerja dan tidak bekerja. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bekerja itu satu ibadah kepada Tuhan. Amin. Cuci piring di rumah, bekerja atau tidak? Ibadah. Amin. Memandu kereta ibadah. Amin. Belajar ibadah. Jadi jangan diartikan ibadah sekedar baca Alkitab sedikit. Tidak. Saat Anda melakukan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan, itulah ibadah. Oke, yang ke-9 Bapak. Oke. Jadi itu sebabnya ibadah itu didefinisikan di sini, diartikan di sini. Ibadah adalah segala perbuatan, segala tindakan yang memuliakan Allah. Segala perbuatan, tindakan yang memuliakan Allah. Bukan semua perbuatan memuliakan Allah. Mencuri itu memuliakan Allah atau tidak? Bersin itu memuliakan Allah? Tidak kan? Jadi segala perbuatan, entah apa yang kita katakan, apa yang kita buatkan, itu Tuhan dimuliakan. Boleh memuliakan Tuhan, itulah namanya ibadah. Amin. Itulah namanya ibadah. Anda dicipta Tuhan untuk beribadah, yaitu memuliakan Allah. Coba lihat ayatnya. Inilah tujuan Anda. Kalau Anda tidak beribadah, berarti Anda telah gagal memenuhi tujuan Anda di dalam hidup Anda. Coba kita lihat Mazmur 86 ayat 9. Mazmur 86 ayat 9. Ya. Segala bangsa yang kau jadikan, dalam bahasa Malaysia kau jadikan, kau ciptakan. Anda itu ciptaan atau bagaimana? Kita akan diciptakan. Segala bangsa yang kau jadikan atau ciptakan akan datang apa? Sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Garis bawahi kata memuliakan. Karena kita sudah dengar tadi, ibadah itu perbuatan, tindakan memuliakan Allah. Amin. Nah, jadi sekarang lihat ayat ini. Anda dicipta untuk apa? Memuliakan Allah. Amin. Saya dicipta, kamu dicipta oleh Tuhan. Tujuannya apa? Untuk memuliakan apa? Tuhan. Memuliakan Allah. Beribadah kepada Dia. Itulah tujuan Allah mencipta kita, saudara. Ya. Ini. Jadi kalau Anda dan saya gagal dalam tujuan ini, maka apa? Kita di luar dari apa? Rencana Tuhan. Di luar daripada apa? Tujuan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, betapa banyak hidup, betapa banyak manusia yang hidup di dunia ini sia-sia. Karena apa? Hidupnya bukan untuk memuliakan Allah. Kalau kita tidak menggunakan hidup untuk kemuliaan Allah, maka saudara, tujuan hidup kita akan apa? Ngaur, tidak punya arah, tidak punya tujuan. Makanya orang-orang yang tidak memuliakan Allah, yang tidak beribadah kepada Tuhan, saudara, dengan hidupnya kacau, tidak jelas tujuannya apa. Itu sebabnya mereka merasa bosan. Dan ada banyak orang, kenapa dia bunuh diri? Sebab saudara kasih Tuhan, dia tidak tahu apa tujuannya hidup di dunia ini. Ada banyak orang, mau tujuan saya hidup kaya, sudah kaya. Tuh juga banyak orang apa? Susah. Banyak juga orang bunuh diri. Kenapa? Anda dicipta bukan untuk kaya, bukan untuk menumpuk kekayaan, bukan untuk memiliki dunia ini. Anda dicipta, saya dicipta apa? Untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita baca ayat satu ayat lagi. Ya, ini di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru ada ayat yang sama, saudara. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi tetap ditekankan oleh firman Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Coba Bapak Harvey, oke? Bapak
1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala apa? Sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu apa? Untuk kemuliaan Allah. Perjanjian lama dijelaskan tujuan Anda dicipta adalah untuk memuliakan Allah. Di perjanjian baru dikatakan apapun aktiviti yang kamu lakukan, apapun perbuatan yang kamu lakukan, ya itu tujuannya apa? Untuk memuliakan Allah. Amin. Jadi hidup Anda untuk memuliakan Allah. Kapan hidup kita tidak memuliakan Allah? Saudara, kita sudah gagal mencapai tujuan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, bagaimana? Saudara kasih, kita belajar ini 4 cara untuk memuliakan Allah. Ya, ada banyak cara untuk memuliakan Allah. Tapi saudara, di sini kita akan belajar batasi yang 4 hal ini. Karena 4 hal ini tidak sukar Anda untuk lakukan. Amin. Untuk menyatakan, untuk membuktikan bahwa Anda adalah orang-orang yang dipanggil memuliakan Allah. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini dikatakan apa cara untuk memuliakan Allah? Dikatakan memuliakan Allah. Cara yang pertama yaitu memuliakan Allah dengan apa? Hartanya. Anda mulai jadi duit lagi ini dicakap pastor. Baru minggu lalu habis memberi janji iman, habis bayar apa itu iuran Natal, duit lagi. Amin. Dan bisa katakan saudara, kalau Anda habis hartamu untuk Tuhan, ini lebih didukung oleh cinta. Amin. Coba kita lihat. Oke, Amsal 3 ayat 9. Oke. Amsal 3 ayat 9. Oke. Amsal 3. Mari baca bersama-sama supaya Anda tahu bahwa ini ada bukti dalam 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan dengan apa? Hartamu. Nah, saudara, saya bertanya, pakaian itu harta atau tidak? Amin. Jadi kalau datang di gereja, pakailah baju yang terbaik. Amin. Jangan pakai baju yang penuh getah. Saudara, itu bukan memuliakan Tuhan. Amin. Pakai kasut yang tercantik. Amin. Jangan pergi sentebun. Kenapa? Dilihat Santa Claus di sana. Ini orang. Saudara, pakai yang apa? Yang terbaik. Nah, di budaya istri saya, kalau namanya dengar, di kampung ini ada perkawinan saudara, maka pakaian yang disimpan 1 tahun yang lalu akan dipakai, akan diambil masa itu untuk pergi ke sana. Kemudian beli makeup, yang mahal-mahal, kalau perlu boleh CCM. Hanya persiapan untuk apa? Menghadiri acara majelis. Di mana-mana. Kalau saya lihat orang Melayu saudara, bugis apa semua, kalau acara perayaan hari raya atau acara perkawinan, semua mengkilat di sini. Gunakan emas. Tapi santai saudara. Kenapa kita gunakan benda-benda ini masa-masa perkawinan? Supaya apa? Orang hebat ini terusnya. Ada emas. Ada pakaian sana. Apa tujuannya? Supaya dipuji orang. Nah, dipuji itu masuk dalam kategori memuliakan, masuk kan? Nah, supaya dimuliakan. Jadi kita pakai itu dapat untuk memuliakan diri sendiri. Tapi hari ini sebagai orang-orang kerja harus bertobat. Tidak salah memakai semua itu bebas. Pilih ke tempat pesta, tapi sudah kasih Anda datang ke gereja, beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Makanya kepala setengah hari minggu setengah mati dan setengah setengah. Bukan supaya ibu ini cancel. Aku jadi sendiri. Sudah
untuk memuliakan Tuhan. Nah, begitu juga kalau saya bangun pagi-pagi berdoa, saya terus gigi, cuci muka, saya menghadap sang Raja. Jangan pagi-pagi bangun saudara ada bantal di sini, ada tilam di sini, terus buka baju lagi, kurang ajar menghadap Tuhan. Katanya dia bilang yang penting Tuhan lihat hati. Dan cakap apa yang terjadi di luar mengungkapkan apa yang ada di dalam. Jadi kalau sempurna, pun sudah bilang, kami ini bohong saja. Ya. Saya sudah lihat memang tidak serius, Pak. Kau lagi kata mau pakai lagian. Wah, nyakit itu hati saya. Oke? Jadi itu contoh kecil. Pakai hartamu untuk memuliakan Tuhan. Makanya Bapak Jose Semaridi. Amin. Nah, kelihatan umur 20. Amin. Iya. Tapi betul loh, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya lihat jemaat, gambar-gambar jemaat di sini. Ada beda wajah jemaat. Kamu punya penampilan waktu kamu tidak beribadah dengan beribadah. Betul. Saya lihat dalam gambar. Ada beberapa jemaat yang dulu kelihatan muda, tapi sekarang jauh dari ibadah. Saya lihat dalam gambar ini tua banget. Orang Indonesia. Sebab saudara kasih Tuhan, ingat, orang yang dekat dengan Tuhan dipengaruhi kemuliaan Tuhan. Ada amin? Saya mau tanya, mana kau mau? Dekat sama dunia dipengaruhi kemuliaan setan. Makanya kelihatan tua, kelihatan cemburut, kelihatan tidak memberi pengaruh. Maukah kemuliaan begitu? Dekat kepada Anda akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ingat dalam Alkitab, waktu Stefanus dirajam batu, orang melihat wajahnya seperti malaikat, padahal hidungnya apa? Pesek. Mukanya penuh jerawat mungkin. Tapi saudara, orang lihat apa? Mukanya seperti malaikat, ada kemuliaan mempengaruhi dia. Jadi saudara, waktu Anda dekat dengan Tuhan, Anda dekat dengan Tuhan, Anda dekat dengan Tuhan, Anda akan kurang kapannya kau tetap apa? Mulia. Nah, ada satu kesaksian saudara. Ini seorang hamba Tuhan, warna kulitnya hitam seperti orang Afrika. Tapi setiap kali hamba Tuhan ini berdiri, saudara, orang lihat wajahnya bercahaya. Dan waktu selesai berkhotbah, berbondong-bondong semua akan datang salam sama dia. Dan ada di antara dia mau. Jadi saudara yang kasih, orangnya gemuk hitam lagi. Tapi semua berbondong-bondong semua mau apa? Mau tanya, ada jawatan kosong atau tidak? Hanya tidak berani. Tapi pakai alasan salam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pendeta ini cakap, ya hitam-hitam seperti ini, tapi ada urapan. Dan saya tidak heran kalau banyak orang ibu-ibu suka saya. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ada kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan, kalau kamu tetap ada wajah penuh pengharapan, ada wajah penuh sukacita dekat orang sama Tuhan, karena Tuhan akan mempengaruhi. Amin. Ya, kita dekat kepada siapa saudara itu akan mempengaruhi hidup kita, betul atau tidak? Anda dekat kepada orang yang saudara suka bisnis, Anda akan dipengaruhi dengan cara begitu. Anda dekat dengan orang yang pencuri, akan dipengaruhi begitu. Dalam hal positif, bila kita dekat dengan Allah, kita akan dipengaruhi kekudusan Allah. Amin. Dipenuhi dengan sukacita Allah. Sebab dalam senjata itu. Nah, kalau Anda selalu dipenuhi sukacita, Alkitab mengatakan Anda akan tetap awet muda. Amin. Sebab dari Alkitab mengatakan hati yang gembira itu adalah obat. Tapi hati yang susah itu selalu susah akan jadi cepat tua. Oke. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat saudara, ini penting kita bangun di dalam hidup kita. Bagaimana supaya selalu dekat dengan Allah. Maka untuk itu saudara yang kasih Tuhan, apa saja harta di dalam hidup kita, uang, pakaian, rumah, jadikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan jadikan rumah Anda tempat mabuk-mabuk karena mata. Betul kan? Jangan jadikan rumah Anda tempat melihat itu wayang pornografi dari pagi sampai malam. Rumah itu dikasih Tuhan itu harta atau tidak? Amen. Jangan menggunakan rumah tempat bergaduh dari pagi sampai malam, tidak habisnya. Hanya waktu malam bilang istirahat dulu, besok disambung. Yang siapkan tenaga, besok berperang lagi. Itu bukan tujuan tuh. Tahukah, setiap keluarga orang percaya itu adalah gereja Tuhan yang kecil. Amin.
Jadi rumah kita tempat memuliakan Allah, tempat beribadah, bukan tempat bergaduh terus. Ya salah itu bergaduh, kami pun biasa bergaduh dengan gembala. Tapi selalu memaafkan, amin. Waktu beribadah, amin. Waktu beribadah tidak memaafkan dengan hati itu hati tidak boleh beribadah. Nah, saudara, betapa menyedihkan hari ini. Banyak anak-anak Tuhan, saudara kasih Tuhan, di rumahnya bagus, tapi saudara kasih Tuhan, semua ada kuntilanak di sana. Apa maksudnya? Gambar kuntilanak, gambar perempuan jalan-jalan, apa? Ya, jadi rumahnya tempat iblis, bukan untuk tempat memuliakan Tuhan, amin. Aku saudara kasih Tuhan, keadaan rumah kita itu boleh memberkati orang tua waktu datang. Dia ada salib. Pasti ini rumah Tuhan, amin. Tapi kalau lihat, tiba-tiba ada gambar setan di dirinya satu, rumah ini ada setan di dalam. Oke. Jadi saudara, harta. Nah, ada satu harta saudara yang Anda tidak yang Anda harus mesti beri sama Tuhan. Kalau Anda tidak punya uang tidak apa-apa. Anda tidak punya pakaian tidak apa-apa. Tapi Tuhan berkata, kawan, Anda punya ini. Yesaya 33 ayat 6. Coba. Yesaya 33 ayat 6. Ini harta Anda. Ya. Lagi kita baca ayat ini. Masa keamanan akan tiba bagimu. Ini kan bagimu itu berbicara tentang Sion. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Tapkan Tuhan itulah harta benda Sion. Siapakah Sion itu? Anda dan saya. Nah, ada kita punya harta benda apa? Coba. Hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah apa? Harta benda Sion. Jadi yang sudah dikasih Tuhan, ada harta yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Jadi itu takut sama Tuhan. Jadi Tuhan berkata, kalau kamu tidak ada uang, tidak apa-apa. Tapi jangan harta ini tidak ada dalam hidup, yaitu takut akan Tuhan. Jadi ketika kita ada harta takut akan Tuhan, saudara, maka itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Itulah takutnya Anda kepada Tuhan, maksudnya takut melakukan yang namanya dosa. Itu adalah kekayaan, ya, kekayaan yang luar biasa dan tinggi nilainya di hadapan Tuhan dalam hidup Anda. Dan itu harus kita miliki. Kata firman Allah, sebab dengan takut akan Tuhan pasti melakukan yang benar. Dan ketika Anda melakukan yang benar, Matius 5:16 katakan, perbuatan baik memuliakan Bapamu di surga. Amin. Oke. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudara. Cara yang kedua memuliakan Allah. Memuliakan dengan harta. Apa yang kedua? Dikatakan memuliakan Allah dengan apa? Kata-kata. Siapa di sini bisu? Tidak ada kan? Jadi Tuhan berkata, kalau kamu tidak punya harta untuk memuliakan aku, tidak apa-apa. Tapi ada harta yang kedua. Apa? Ada bagian yang kedua yang boleh kamu gunakan, pakai untuk memuliakan aku melalui apa? Kata-kata. Coba kita lihat ayatnya. Oke? Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Oke? Ibrani 13 ayat 15. Coba. Nah, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa. Kata senantiasa bukan ikut mod hari ini buat besok tidak. Selalu senantiasa mempersembahkan apa? Korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan kata-kata, ya, ucapan bibir yang memuliakan dan ini kata-kata. Kalau Anda bersyukur, berkata-kata atau tidak? Itu kan kata-kata. Muliakanlah Allah dengan ucapan bibir yang memuliakan Dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, makanya saudara yang kasih Tuhan, jangan memuji Allah bukan saja di gereja, tapi waktu Anda di tandas pun boleh memuliakan Allah.
bagi orang agamawi ini haram, tapi bagi Tuhan dibilang halal. Mana mau pilih? Yang manusia katakan atau yang Allah katakan? Pastinya yang Allah katakan. Kita boleh memuliakan Allah dalam apa juga keadaan dan di mana berada. Makanya ibadah orang Kristen itu bukan saja dibatasi di gereja, tapi ibadah orang Kristen itu tidak dibatasi. Di mana dan dalam keadaan apa saja Anda boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Itulah luar biasanya Allah kita. Dan memang ya ada ibadah di mana khas kita boleh berkumpul seperti yang lakukan begini. Tapi Tuhan berkata, di luar dari ibadah seperti ini, engkau boleh membangun hubungan dengan aku. Tidur pun Anda boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan, itulah indahnya ibadah orang percaya. Ya. Ibadahnya orang percaya. Dan Yesus indah karena boleh dilakukan di segala tempat, di dalam segala keadaan. Amin. Ya, tidak menuntut syarat ini itu. Saudara, apalagi ibadah itu hanya boleh dilakukan dengan apa? Mengucapkan kata-kata, mengucap syukur, memuji Tuhan. Amin. Dan ingat juga saudara, kata-kata Anda memberkati itu juga ibadah. Amin. Saudara kasih Tuhan, kalau kata-kata yang menutup itu bukan ibadah. Kata-kata yang memberkati itulah ibadah. Makanya dalam apa? Dalam Efesus dia katakan, hendaklah kata-katamu apa? Membangun, bukan yang apa? Mengutuk. Tahu gak saudara? Amsal mengatakan hidup mati dikuasai oleh lidah. Jadi siapa yang suka menjemahkannya akan terima akibatnya. Tahu saudara, dunia ini dicipta Tuhan dengan kata-kata. Anda pernah baca dalam Alkitab, waktu Tuhan cipta bumi ini, dia guna zat kimia, hanya dicampurkan ke obat ini kemudian jadi. Tiada kan? Dia hanya berkata, jadilah langit, maka jadilah langit. Jadilah bumi, maka jadilah bumi, hanya melalui kata-kata. Benarlah firman Allah bahwa kata-kata mempunyai kuasa, daya cipta. Setan juga menggunakannya untuk merusakkan bumi ini melalui kata-kata. Tuhan menggunakan kata-kata untuk apa? Memberkati dunia ini. Anda mau pilih mana? Yang kata-kata dari setan atau kata-kata dari Tuhan? Sudah tentu ya dari Tuhan. Jadi sudah dikasih Tuhan. Apa susahnya setiap saat berkata amin? Atau Anda yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, saat itu berbahasa dengan Roh itu berkata-kata juga. Tapi kata-kata yang ada dalam diri hanya Anda dengan Tuhan. Amin. Jadi luar biasa. Jangan pernah berkata, oh, saya beribadah di minggu, tapi hari lain Anda tidak beribadah. Itu salah. Setiap Anda hari boleh beribadah. Oke. Sekarang ini saudara, manusia sudah lepas dari kebosanan asal punya handphone. Betul atau tidak? Tidak ada lagi istilah bosan menunggu. Ya kan? Nah, sekarang ini sudah terbalik. Kalau ada bilang jam berapa kamu mau apa? Kalau suami mau antara istri ke apa? Ke supermarket, sudah lihat situ. Berapa jam kau di sana? Kena 3 jam. Boleh. Yang penting suami bawa handphone. Nah, suami pergi di pokok apa? Pokok kayu sana, mau apalah. Biarlah di dalam 4 jam, suami pun siap juga. Hanya masalah kalau habis dia punya veteriner di situ bosan datang. Dan silakan. Nah, semua lelaki saudara perasaan menunggu itu paling mencabar dalam hidupnya. Mesti lo tidak alami kan? Menunggu janji paling berat. Siksaan. Sekarang sudah diulang melalui apa? Handphone. Yang penting ada handphone. Lari itu. Sudah boleh. Aduh, 3 jam pun boleh. Kalau boleh tambah lagi 5 jam saya tunggu. Dengan syarat jangan loh baterai dia. Oke? Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan berkata, ya, Tuhan berkata, memuliakan Allah itu boleh Anda lakukan dalam 24 jam. Amin. Dengan hanya berkata-kata, terima kasih Tuhan hari ini saya sudah orang.
60 tahun berarti sudah sampai kiamat dekat jumpa engkau. Amin. Terima kasih hari ini saya masih bernafas. Susah sangat atau tidak? Tapi masalahnya saudara, kalau orang hamburkan kata-kata untuk mengutuk, untuk apa saudara, orang suka. Tapi kalau mengambilkan kata-kata untuk memuliakan Tuhan paling susah. Tapi di sini harus balik. Amin. Ya, Anda susah mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Susah ini, tapi harus ubah. Saya paling suka adalah mengucapkan kata-kata yang berkati. Amin. Sebab itu adalah memuliakan Allah. Amin. Mari. Apa yang ketiga? Memuliakan Allah dengan harta, dengan ucapan, dengan kata-kata. Nah, yang ketiga, kita dapat memuliakan Allah dengan apa? Sikap hidup itu juga ibadah Anda. Amin. Muliakan Allah dengan sikap hidup. Amin. Muliakan Allah dengan cara hidup. Itu sebabnya dikatakan, oke kita baca dalam Matius 5 ayat 16. Ya. Matius 5 ayat yang ke-5 ayat 15 sampai 16, oke? Kita baca dari ayat 15. Lagi pun ayat supaya kita baca dari ayat 13 supaya jelas kan. Di ayat ke-16 itu adalah kesimpulannya, oke? 13, mulai dari ayat 13, oke? Kamu adalah terang dunia. Terang bukan berarti jalan seperti ini saudara. Arti terang artinya perbuatan baik yang Anda lakukan. Amin. Oke. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Oke. Ini berbicara tentang melakukan hal yang baik. Terang dan garam. Oke. Kamu adalah terang dunia, kota yang terdekat segunung yang tidak mungkin tersembunyi. Terus ayat yang kelima, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kandang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka apa? Melihat. Jadi terang itu melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Ya, dan apa? Memuliakan apa di surga. Amin. Saudara kasih Tuhan, sikap Anda tanpa sadari memuliakan Tuhan. Amin. Nah, saya lihat dalam satu nenek asal kawan saya, pastor saudara, saya lihat tiap malam 2 orang saja beribadah. Kadang-kadang dia bawa berbunyi. Saya tidak pernah melihat yang lain bohot. Tapi 2 keluar lagi. Saya bilang ini luar biasa. Dia memuji Tuhan, dia videokan 2 saja. Tapi setia begitu luar biasa. Tanpa dia sadari bahwa orang-orang yang disituasinya Tuhan akan diberkati melalui cara ini. Bahwa orang ini apa? Ibadahnya, kesetiaannya menyambut bukan diukur dari banyak orang, tapi saudara diukur dari apa yang diminta firman. Karena firman di mana 2-3 orang berkumpul di sana aku hadir, itu dia lakukan dan itu memberkati saya. Amin. Orang itu tidak kenal sama saya, tapi tahu maksudnya perbuatan yang dia lakukan itu memuliakan Tuhan. Amin. Nah, 1 Timotius 4 ayat 12, Anda tanpa sadari bila itu ada dalam hidup kita saudara, tidak perlu Anda minta, beri saja sijil bahwa saya sudah memuliakan Allah. Tapi banyak orang tersentuh hatinya tentang ini. Oke? Coba kita lihat 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Okay? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah apa? Teladan. Jadilah berkat bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi berkat dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Itu perlu Anda jadi gembala baru boleh lakukan atau tidak? Perlu Anda
dilantik gembala boleh hal ini ada dalam hidup Anda atau tidak? Perlu atau tidak? Tidak perlu. Artinya apa? Siapapun anak Tuhan, siapapun orang percaya, perkara ini boleh hadir di dalam hidup. Sebab apa? Ada satu pribadi dalam hidup kita yang melakukan perbuatan baik. Siapa? Roh Kudus. Amin. Itulah yang melahirkan ya perbuatan baik di dalam hidup kita, kata firman Allah. Ya, Yesus benar-benar kata dalam Yohanes, ya, barang siapa haus, ya, dan lapar, marilah minum. Sedang karena apa? Dari diri orang itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi saat Anda terima Yesus secara pribadi, maka terjadi kelahiran baru. Saat terjadi kelahiran baru, saudara, hal-hal ini Tuhan lahirkan, Roh Kudus lahirkan di dalam hidup kita. Amin. Nah, pada saat itulah saudara kasih Tuhan, Anda tanpa tulis di sini, saya ini orang setia. Pasang di sini, ini orang setia, jangan main-main. Ini orang kudus, jangan main-main, kan? Malah itu saudara, setan akan serang kita. Tapi kalau hal itu ada, itu akan mencetak, itu akan saudara tertulis dalam roh anak kita. Amin. Banyak orang karena kesetiaannya beribadah, saudara kasih Tuhan, tidak perlu dia cakap sama hanya setia sama Tuhan. Tapi saat sudah tiada di bumi, itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan dia. Apamu tidak pernah berkata sama kamu setia, tapi ingat perbuatannya setia mengasihi Allah, setia mengasihi Allah. Itu yang akan dipakai Tuhan untuk bersuara kuat di dalam hidup ini. Tuhan dimuliakan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ingat, jadilah teladan di mana? Bermula dari apa? Sesama seiman. Dia bilang, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Artinya percaya sama Yesus. Nah, keteladanan hidup kita itu bermula dari saudara, sesama saudara seiman. Baru melangkah kepada apa? Orang-orang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Anda setia, banyak orang dikuatkan imannya. Anda melakukan kebenaran, banyak orang sudah digerakkan untuk apa? Tetap teguh, tetap kuat di dalam hidup Tuhan. Walaupun setan menyerangnya dengan segala alasan untuk menghentikan perjalanan hidup Tuhan, tapi melalui Anda yang hidup di dalam hal ini, orang lain banyak ditolong, banyak diberkati. Tahu saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda melakukan yang benar, sementara berada di syarikat, tempat di mana banyak orang berduka cita, apa boleh Anda memuliakan Allah? Boleh. Tahukah saudara yang kasih Tuhan, di dunia ini saat ini kita lihat banyak anak-anak Tuhan memberkati dunia lewat perbuatannya. Ada tempat tertentu saudara yang kasih Tuhan, waktu orang itu membangun rumah ibadahnya, padahal dia bukan orang Kristen, tapi yang menjadi bendaharanya apa? Orang Kristen. Orang luar biasa kan? Sesama penganutnya saudara, dia tidak percaya, tapi kepada Kristen dia percaya, padahal dia benci. Nah, bagaimana itu boleh terjadi? Sebab dia lihat dalam hidup orang seperti ini ada yang memberkati, yaitulah dapat dipercaya. Amin. Nah, jadi itulah saudara yang dikatakan firman Allah, memuliakan Allah melalui apa? Sikap hidup kita. Nah, mari kita lihat yang terakhir apa? Okay? Yang keempat, ini yang terakhir, jangan lupa, sadar atau tidak, tetap ada saja yang Anda miliki yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Itu namanya karunia. Amin. Bayangkan saudara, cara memasak pun berbeda. Oke? Coba kita nikmati masakan yang sedelo. Anda boleh buat itu, diujukinya tidak. Tahu banyak, tapi coba kamu pasti beda. Cara masak pun sudah ada karunia. Amin. Betul kan? Ya. Nah, mari kita baca ini. Kita boleh memuliakan Allah melalui karunia. Oke. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Mari kita baca ayat ini. Jangan seorang, bukan.
Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Anda dipanggil Tuhan menjadi anaknya, saudara yang super, Allah sudah tempatkan dalam hidupmu banyak karunia. Banyak karunia dari Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, apa itu saudara? Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Ada orang tertentu diberi karunia untuk bernubuat. Dia tahu apa akan terjadi kepada hidup ibu kita besok. Tapi orang lain tidak boleh. Dia diberi karunia khusus untuk melakukan sesuatu kepada orang ini. Ini akan terjadi besok. Tidak semua orang. Nah, jadi kalau dia diberi karunia begini dan dia tidak kasih tahu waktu apa kepada ibu juga, nah itu salah. Nah, terus apa? Kita lihat. Ini karunia nubuat. Terus, jika karunia untuk melayani, nah ada karunia untuk melayani. Apa melayani di mimbar saja? Tidak, saudara. Saudara, karunia melayani. Ada orang melayani. Ya, di tempat kerja. Pelayanannya sebagai apa? Tukang kebun. Pelayanannya sebagai apa? Tukang cuci piring. Nah, lain itu pelayanan itu juga karunia dari pada Tuhan. Oke. Terus, jika karunia untuk mengajar, ya mengajar musik, mengajar metik dan lain sebagainya. Tidak semua pandai kan? Ya. Mengajar mekanik tidak semua orang pandai, tapi ada orang dikaruniakan. Khususnya nenek tua. Pakailah itu. Terus ada karunia untuk apa? Ayat yang ke-8. Apa? Jika karunia untuk menasihati, ini berkata-kata. Ada orang saudara yang kasih Tuhan, bila dia menasihati dengan nada kata-kata dia apa semua, boleh tertancap dalam jiwa orang. Tapi ada orang sudah 1 jam bercakap-cakap tidak masuk, sebab bukan karunia-Nya untuk menasihati. Ada orang baru tengok mukanya saudara, itu orang yang langsung menyerah, sebab ada barunya menasihati. Orang itu tiba-tiba tunduk. Bagilah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu? Ini ada karunia apa? Membagi, memberi. Amin. Nah, Tuhan yang kerjakan dalam hidup kita karunia memberi. Seperti apa? Ibu tekun ini tiap minggu, berganti-ganti, ada kopi LKP, terus apa lagi? Kopiko, ada lagi apa? Amin. Coba sifat Cinanya yang muncul dulu. Ibu tekun itu, kalau sifat bukan maksudnya, bagus saya jual loh, murah sedikit. Oke, kalau saya ambil dikit 10 ringgit, saya dapat, saya kasih lagi usahakan 5 apa? Pas tujuh usahakan 5 ringgit. Kalau itu yang dulu, itu hidup lama. Dan dalam Yesus, saudara, akhirnya banyak apa? Banyak apa itu? LED rumah. Amin. Saudara, siapa yang kerjakan dalam hidupnya? Itu roh. Karunia apa? Membagi. Karunia memberi. Anda pun ada begitu. Amin. Di rumah kan saudara bicara TV kecil. Tiba-tiba mesti lu ada bilang, ada sepunya TV dulu. Apa CD? Ambil. Amin. Nah, ada jiran kami saudara kata, sudah berapa bulan? Nikmati ikan apa saja, kecuali yang mahal-mahal, selalu diberi. Ada jiran kami orang tidak percaya sama Yesus. Tapi Tuhan kirim di tempat kami, dia bilang dekat-dekatlah dengan Pastor Yusak supaya ikanmu dinikmati. Amin. Tapi setiap 2 hari ikan ini. Sampai bergembal air bosan sebenarnya berkata begitu. Nanti dihentikan tuh. Saya mau percaya ini tidak seimbang saudara. Tapi kenapa tergerak? Kan banyak sebangsa dia di situ. Tapi dia tidak kasih, kami dikasih. Siapa yang gerakkan? Tuhan. Yang bilang ya, tapi ini hamba aku pergi belian ikan. Kasihkan. Saya kira ada 3 kali bosan sudah, sampai sekarang masih berlangsung terus. Siapa yang kerjakan dalam hati? Ya ini orang tidak kenal Tuhan, ada pun karunia memberi. Amin. Apalagi kalau Anda dan saya tidak boleh tidak ada karunia ini. Amin. Karunia memberi. Amin. Iya. Atau Anda mau kadakut? Ingat, kadakut itu tidak masuk surga. Baca 1 Korintus 6 ayat 9.
kita baca. Amin. Jadi orang yang memberi itu tanda orang masuk surga. Kadaku tanda orang masuk neraka. Nah lihatlah tanda hidup kita. Kalau tanda-tanda saya setiap hari kadaku bahaya. Berarti tempat saya di mana? Di sana bersama Lucifer. Mari kita lihat ayatnya. Saya buktikan. 1 Korintus 6 ayat 9. Maka bermurah hati itu penting. Amin. Tapi bukan saya minta saudara. Ini firman Tuhan katakan. Oke? Atau tidak tahu kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang berkurit terus ya, pencuri. Nah, orang orang kikir, pemabuk, penfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian. Kita garis bawahi orang bahasa Malaysianya apa? Kedekut. Amin. Hanya karena kedekut orang pergi ke neraka tidak mendapat bagian. Jadi saya katakan tadi, tanda orang masuk surga itu hatinya suka memberi. Amin. Tanda orang masuk neraka itu semakin tertutup hatinya memberi. Milik Tuhan pun dicuri. Pencuri kan masuk neraka. Kata ini pencuri artinya milik Tuhan pun dia curi, tidak mau beri karena kikirnya. Amin. Jadi kikir dan pencuri ini adik beradik. Nah, sedang tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan kan? Itu sebabnya saudara jangan berkata, karunia memberi ini hanya pada misteri lo, hanya saya berdua. Semuanya. Sebab waktu Roh Kudus ada dari Anda saudara, namanya belas kasihan itu ada. Amin. Namanya memberi itu ada. Amin. Suatu gereja kalau jemaatnya gajinya besar-besar tapi tidak ada perpuluhan bahaya gereja itu. Gereja itu mungkin sedang dipersiapkan untuk neraka. Saya bukan menghakimi saudara. Ya. Yesus kan datang memberi seluruh hidupnya. Amin. Dan dia berkata, kamu anakku, mana boleh bapamu suka memberi anaknya kedekut. Tidak boleh kan? Bapak kita murah hati. Anda juga murah hati. Amin. Maka kita kembali kepada poin tadi. Panik membagi-bagi. Oke, coba Roma 12 ayat 6 sampai 8. Oke. Ya, demikianlah jangan terus. Oke. Jika karunia untuk menasihati, siapa yang membagikan sesuatu hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah yang melakukannya. Oke? Melakukannya dengan apa? Rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah yang melakukannya dengan apa? Sukacita. Nah, ini adalah bagian-bagian yang disebutkan dalam Alkitab. Tapi saya katakan, Anda di sini punya kelebihan, punya kepakaran tertentu yang tidak ada pada orang lain. Dan Tuhan sengaja tempatkan itu dalam hidup kita supaya Anda boleh memuliakan Tuhan. Amin. Ada orang sudah dikasih Tuhan, kepakarannya hanya apa? Melukis. Itu juga cara memuliakan Tuhan. Ada orang cara kepakarannya pandai masak, di mana orang lain tidak pandai. Itu juga cara untuk memuliakan Tuhan. Jadi apa saja kebolehan dalam hidup kita yang tidak ada pada orang lain, ingat itu dititipkan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Supaya apa? Dengan cara begitu engkau boleh memuliakan Tuhan. Sebab saya katakan tadi, tujuan Anda hidup di bumi ini memuliakan Allah. Jadi Allah kasih alatnya apa? Karunia untuk memuliakan Tuhan. Maukah Anda lakukannya atau tidak? Kita hidup untuk memuliakan Allah. Amin. Itulah ibadat. Dan ingat saudara kasih Tuhan, tak kalah kita memuliakan Allah, maka Tuhan berkata, hidupmu diberkati. Amin. Hidupmu diberkati. Kata firman Allah. Anda, tugas kita hanya memuliakan Allah. Tugas Tuhan Allah adalah memberkati Anda. Ketika kita memuliakan Allah, tidak kira berapa masa dia perlu untuk menunggu memberkati kita, tapi Anda akan sampai ke sana. Jangan berhenti memuliakan Allah dengan apa juga cara hidup kita. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri semua dan kita datang kepada Tuhan.